Selamat pagi, selamat berjumpa kembali adik-adik. Jadi pada hari ini kita akan kuliah daring secara asinkronus. Ya, jadi adik bisa menonton video di YouTube ya, dan bisa mengomentari. Ya. Kalau ada masalah, ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan lewat chatting. Ya. Baik apa namanya Google Class ataupun dari YouTube. Setelah itu untuk apa latihan-latihannya dapat mengerjakan melalui QM. Jadi kita memasuki materi baru yang namanya penyelesaian model program linear dengan metode simplex ya, bagian satu. Jadi ada dua bagian. Setelah itu pada bagian ini kompetensi dasarnya sama dengan nanti bagian yang kedua, kita masih menganalisis, merumuskan, dan menyelesaikan program linear dengan metode simplex. Sedangkan yang dicapai pada pertemuan ini adalah dua ya, mengidentifikasi permasalahan PL yang diselesaikan dengan simplex dan menguraikan dan mengkonversi masalah PL ke tabel simplex. Ya. Dan pada minggu depan baru kita selesaikan ya, metode simplexnya. Kita bisa menguraikan Fmax, Fmin, setelah itu perbedaan penyelesaian fungsi max dan fungsi min, dan kita menyelesaikan dengan software QM. Ya, kenapa kita melakukan atau menyelesaikannya dengan metode simplex? Ya. Karena pada metode grafik ya hanya menampung dua variabel ya. Kita lihat di metode grafik di Cartesius ya, itu hanya memuat variabel x yang mendatar dan y yang tegak. Nah, apabila kalau dalam model-model program ini ya dalam kasus memiliki variabel keputusan lebih dari dua, maka metode grafik tidak mampu lagi ya. Ya, yang tidak dapat disusutkan dua variabel, maka kita harus mencari metode atau menyelesaikan model tadi dengan metode aljabar yang kita sebut dengan metode simplex. Ya. Jadi seperti kasus kemarin penjualan roti ya, kalau hanya dua jenis roti ya tidak masalah ya, roti manis dan roti tawar kita cukup di sumbu X dan sumbu Y. Tetapi ketika jenis rotinya bertambah ya seperti suka roti ya, ada roti manis, roti tawar, roti keju, roti coklat, roti mocha ya, dan lain-lainnya, maka metode grafik tidak mampu ya. Kira-kira itu latar belakangnya. Setelah itu ciri khas metode simplex tentunya prosedurnya aljabar ya, secara algoritmik nanti dan sifatnya iteratif atau pengulangan. Jadi bergerak selangkah demi selangkah ya, dimulai dari titik ekstrim atau titik potong atau titik vertex ya pada daerah yang visible atau pada ruang solusi menuju titik ekstrim yang optimum. Ya, jadi kalau ada 5 titik ekstrim, maka dia akan looping ke titik ekstrim pertama. Ya, setelah itu dibandingkan titik ekstrim kedua, titik ekstrim ketiga, sampai menemukan titik ekstrim yang optimum. Nah, teknik penyelesaiannya, pertama bentuk-bentuk soal program linear awalnya kan berbentuk pertidaksamaan. Ya, bisa lebih kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan ya. Kita tahu kalau bentuknya lebih kecil sama dengan adalah pada kasus Fmin ya, fungsinya min lebih kecil sama dengan fungsinya adalah Fmax, dan kalau pada bentuknya tandanya lebih besar sama dengan pada kasus Fmin. Nah, harus kita rubah ke bentuk persamaan. Dengan apa? Dengan menyisipkan yang namanya peubah pengetat atau slack variable. Apa peran slack variable ya? Jadi ada satu tambahan ini ya, satu tambahan bahasa ya, itu kata yang baru ya buat adik-adik, itu namanya slack variable atau pengubah pengetat. Ya, pembendaharaan kata baru ya.
karena perannya adalah membuat ruas yang semula longgar menjadi ketat, sehingga sama dengan nilai pada ruas yang lain. Nah, ilustrasinya seperti ini ya. Misalnya ada tentukan nilai X pada 2X lebih kecil sama dengan 8. Ya. Kita tahu ini tandanya pertidaksamaan, tandanya lebih kecil sama dengan. Kita mencari X yang dimana dikalikan 2 harus lebih kecil atau sama dengan 8. Dan X itu adalah bilangan bulat yang positif. Maka kita bisa tentukan bilangan bulat positif berarti 1 ya. Karena 2 kali 1 pasti lebih kecil dari 8. 2 juga ya, 2 kali 2 lebih kecil 8, 2 kali 3 lebih kecil 8, dan 2 kali 4 lebih kecil 8. Apakah 5? Boleh. Nah, kita cek ya. Ternyata 2 kali 5, 10. 10 tidak lebih kecil dari 8. 10 sudah lebih besar 8. Sehingga nilai X hanya 1, 2, 3, dan 4. Nah, apabila ya, kita rubah ya ini misalnya 2X ini kita rubah menjadi bentuk persamaan ya. Maka nilai X-nya kita cari adalah 2X sama dengan 8. Berapakah nilai X? Jadi semula nilai X-nya ada 1, 2, 3, dan 4. Sekarang hanya 1. 2 kali X harus tepat sama dengan 8. Jadi hanya 4 ya. Maka kita mengatakan tadi ruas yang ketat, ruas yang longgar menjadi ketat ya. Nah, bagaimana risikonya? Nilai 1, 2, 3 kan tidak boleh dihilangkan seperti itu ya. Bagaimana caranya agar nilai 1, 2, dan 3 ini juga masuk ke dalam persamaan ini ya. Nah, untuk mengakomodir nilai X 1, 2, dan 3 maka kita tambahkan semua variabel, sebuah variabel sebagai penetral di ruas kiri ya. Sehingga ketika 2X ditambahkan sesuatu harus sama dengan 8. Misalnya X kita kasih dengan 1 kan 2 kali 1 baru 2. Bagaimana caranya agar sama dengan 8? Maka ditambah sebuah variabel yang kita sebut dengan variabel pengetat. Misalnya S. Sehingga S kalau kita isikan dengan 6, maka 2 tambah 6 sama dengan 8. Ruas kirinya 8, ruas kanannya 8. Kira-kira seperti itu ilustrasinya ya, sehingga variabel slack ini atau variabel pengetat ini ya yang menetralkan ya, ruas kiri sama dengan ruas kanan. Jelas ya adik-adik? Nah, kita lanjutkan. Ini perumusan secara matematika adalah rumus dari metode simplex ya. Jadi tadi kita baca saja ya, J sama dengan 1, sigma J sama 1 sampai P, Ij Xj lebih kecil sama dengan Bi. Ya. Jadi Ij Xj, X-nya adalah variabel, Ij adalah koefisiennya, lebih kecil sama dengan Bi. Nah, bagaimana kita rubah ke bentuk persamaan? Maka kita tambahkan dengan sebuah variabel pengetat Si, sedemikian hingga ini ya sigma dari J sama 1 sama dengan sampai P, Ij Xj tambah S1 sama dengan Bi. Ya, Bi adalah suku tetap ya, sehingga Si lebih besar sama dengan. Jadi kita menambah sebuah slack yang positif. Bagaimana kalau modelnya adalah tandanya lebih besar? Kita tahu ya, pertemuan minggu lalu tentang F-min, ya, kasus farmasi ya, kalau adik-adik masih ingat, itu kan tandanya lebih besar. Nah, bagaimana tandanya lebih besar? Maka kita tambahkannya di ruas yang kanan. Kita tambahkan sebuah variabel slack, misalnya T, ya, sedemikian sehingga modelnya menjadi sigma dari J sama dengan 1 sampai P Ij Xj sama dengan Bi ditambah Ti. Ya, ini ya harus tambah. Jelas ya? Karena ruas kanan pasti lebih besar. Nah, gitu ya. Nah, setelah itu kita pindahkan Ti ke ruas kiri. Maka Ti yang sebelah kanannya positif pindah ke ruas kiri menjadi negatif ya.
Jadi sigma dari J sama dengan 1 sampai P IJ XJ kurang TI sama dengan BI. Di mana TI-nya lebih besar sama dengan 0. Ya, secara matematiknya seperti ini. Nanti kita akan lihat di contoh biar lebih jelas ya. Nah, kita lihat satu lagi yang namanya bentuk kanonik ya. Jadi bentuk kanonik itu adalah perubahan kendala-kendala yang berbentuk pertidaksamaan ke bentuk persamaan. Yang tadi ya yang kita sudah lakukan. Apabila fungsi sasaran harus memaksimumkan, maka soal di atas disebut berpola maksimum. Dan bila fungsi sasaran harus meminimumkan, maka soal di atas berpola minimum. Apabila relasi dalam kendala utama berbentuk lebih kecil sama dengan berbentuk maksimum baku dan variabel pengetatnya slack positif ya. Sedangkan kalau kendala utamanya berbentuk lebih besar sama dengan maka namanya minimum baku dan variabel pengetat slacknya adalah negatif. Jadi semua kendalanya nanti bentuknya lebih besar semua itu disebut minimum baku. Sama juga kalau lebih kecil semua namanya maksimum baku. Slacknya adalah negatif. Dan pada fungsi sasaran ditambahkan variabel-variabel pengetat slack dengan koefisiennya adalah 0. Ya, ini bentuk kanonik. Kita lihat contoh ya. Contoh, ubahlah soal di bawah ini ke bentuk kanonik. Kita lihat, mencari X1, X2, X3 tak negatif yang memenuhi 2X1 kurang X2 tambah 3X3 lebih kecil sama dengan 6. Kendala kedua, X1 tambah 3X2 lebih kecil sama dengan 12 dan memaksimum fungsi 20X1 tambah 10X2 kurang 5X3. Nah, bagaimana caranya kita berubah ke bentuk kanonik? Tadi ya, ada langkah yang pertama adalah kita cari, ini adalah model tadi kita sebut apa? Karena tandanya lebih kecil semua, maka disebut maksimum baku. Ya. Karena maksimum baku, tandanya lebih kecil, maka slacknya positif. Ada berapa variabel slack? Karena bentuknya pada persamaan pertidaksamaan yang pertama ini tandanya lebih kecil, pertidaksamaan kedua juga tandanya lebih kecil, maka slacknya ada 2 ya. Misalnya slack yang pada persamaan 1 adalah S1 dan persamaan 2 adalah S2 ya. Dan memaksimum fungsi, nah ini kita lanjutkan. Coba kita tambahkan ya. Ini ya. Penyelesaiannya kita tambahkan variabel pengetat misalnya tadi ya S1 S2 kita misal namakan X4 X5. Sehingga fungsinya variabel keputusan tidak lagi X1, X2 dan X3 tapi ditambahkan X4 dan X5. Apa itu X4 X5? Yaitu variabel pengetat atau slack. Sehingga di kendalanya adalah dirubah menjadi 2X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4. Nah, ini tambahannya diwarnai kuning ya. Setelah itu persamaan kedua X1 tambah 3X2 tambah X5 ya, sama dengan 12. Nanti kita susun matriksnya lengkap, koefisiennya kita bisa nolkan ya. Sehingga di sini X1 tambah 3X2 tambah 0 kali X3 tambah 0 kali X4 tambah X5 ya. Pada persamaan 1 juga ditambah 0 kali X5. Karena setiap bilangan dikalikan 0, hasilnya pasti 0. Nah, bagaimana perubahan pada fungsi sasaran? Ya, ingat tadi disebutkan apa? Pada fungsi sasaran ditambahkan variabel-variabel pengetat atau slack dengan koefisiennya adalah 0. Jadi kita tahu di soal ini variabel pengetatnya ada 2, slacknya ada 2 yaitu X4, X5. Maka pada fungsi sasarannya ditambahkan 20X1 tambah 10X2 tambah 5X3 tambah variabel pengetatnya X4, X5 tapi koefisiennya adalah 0. 0 kali X4 tambah 0 kali X5. Soal di atas ini yang kita sebut dengan bentuk kanonik yang berpola maksimum ya. Dengan X1, X2, X3 variabel asli dan X4, X5 adalah variabel pengetat. Jelas ya adik-adik?
ya. Oke, sebagai latihan, coba adik-adik kerjakan ini ya. Tulislah bentuk kanonik pada soal berikut ini ya. Mencari U, V, dan W yang memenuhi. Ya, nanti latihan ini coba dikerjakan dan dikirim ya di Google Classroom ya. Nah, kalau kita lihat secara ini ya, yang pertama ini kan tandanya lebih besar, ini tandanya lebih kecil, ini tandanya lebih kecil. Maka ada berapa variabel select? Pasti ada 3 ya, karena tandanya pertidaksamaan semua. Tapi ada yang lebih besar sama dengan ada yang lebih kecil. Maka pasti ada select yang positif, ada select yang negatif. Ya. Coba dikerjakan dulu dengan melihat soal sebelumnya, baru kita akan review. Oke. Silakan di foto atau di di Google Class sudah ada file presentasi, silakan dilihat dan dikerjakan ya. Oke. Ya, dicatat dulu, kita lanjutkan materi dan setelah materi habis baru dikerjakan, baru nanti akan dikirim ke Google Classroom. Nah, sekarang kita masuk ke langkah-langkah simplex ya, atau algoritma simplex ya. Yang pertama adalah kita buat modelnya ya seperti di metode grafik ya kalau ada soalnya. Setelah itu kita rubah ke bentuk kanonik ya yang tadi. Nah, lalu selanjutnya apa? Selanjutnya ini yang kita sudah masuk dalam algoritma simplexnya. Kalau tabel simplexnya sudah terbentuk, maka kita pilih satu penyelesaian layak basis, lalu kita uji apakah penyelesaian layak basis itu berupa penyelesaian optimum. Jika optimum selesai, jika tidak lanjut ke langkah 3 yaitu memperbaiki tabel ya. Jadi ada 3 langkah utama ya. Yang paling ringkas pertama kita konversi dari bentuk kanonik ke tabel simplex. Yang kedua kita uji ya apakah penyelesaiannya sudah optimum. Jika tidak, maka kita perbaiki tabel. Kira-kira itu 3 langkah itu. Secara jelas nanti kita akan lihat minggu depan ya. Jadi minggu ini ada bagaimana dari sebuah soal kita rubah ke bentuk kanonik. Dari bentuk kanonik baru kita transfer ke tabel simplex. Nah itu dulu. Kalau kita sudah paham, berarti minggu depan kita tinggal menyelesaikannya. Ya. Nah, ini yang kita akan lihat di minggu depan juga ya. Kita susun tabel awal. Setelah kita susun tabel awal, kita uji keoptimalan tabel. Setelah kita uji, apabila belum optimum, maka kita perbaiki. Sampai kapan kita perbaiki? Tentunya secara algoritmik sampai tabelnya sudah optimum. Tentunya ada kriteria stoppingnya. Stopping kriterianya ya. Bagaimana menghentikan tabel sehingga iterasinya itu terhenti ya. Dan akan menemukan nilai solusi ya. Nah, ini model dari program linear ya. Jadi kita akan konversi ke tabel simplex, maka kita harus pahami dulu, kita review ulang ya. Pertama, ini adalah variabel keputusan x1, x2, xn. Sedangkan fungsinya adalah ini fungsi tujuan. Ini adalah koefisien ongkosnya atau harganya F sama dengan C1X1 tambah C2X2 sampai CN/Xn. Ya. Ada berapa jenis X-nya? Tergantung dari variabel keputusan. Lalu pembatasnya apa? Untuk menghasilkan Xn tadi ya. Bisa ada A1, A21, A31, dan seterusnya. Dalam kasus misalnya pembuatan roti, ada roti manis, roti coklat, roti keju. Harga dari roti C ini harga dari roti ya, roti manis harganya berapa, ditambah dengan jumlahnya yang kita harus buat, ditambah dengan roti misal roti tawar harganya berapa, dikalikan dengan berapa yang dibuat, dan seterusnya. Dengan kendalanya untuk membuat roti manis, kendala misalnya kita butuhkan terigu,
yang kedua kita butuhkan gula, yang ketiga kita butuhkan coklat, yang keempat kita butuhkan keju, dan seterusnya. Nah, ini adalah namanya kendala. Lalu yang terakhir adalah pembatas. Kita tahu variabel-variabelnya itu apakah bernilai positif atau bisa positif, bisa negatif. Nah, itu kita lihat dalam pembatas tanda. Ya. Nah, itu model dari program linear dan kita transfer ke tabel simplex. Ya. Oke, ini tabelnya. Ya, yang paling atas itu adalah CJ. CJ itu adalah koefisien ongkos. Koefisien ongkos ada di mana? Ya, tadi ya, ada di fungsi sasaran C1, C2, dan Cn atau harga ya. Berikut adalah XJ. Ini adalah variabel-variabel keputusan. X1, X2 sampai Xn. Lalu sebelah kanan ini XI bar ya. Ini yang kita sebut dengan variabel-variabel basis ya. Atau variabel-variabel slack, variabel-variabel awal ya. Kalau XI-nya variabel, maka CI-nya adalah koefisien dari variabel basisnya. Lalu yang di dalam ini A11, A12, dan seterusnya ini adalah koefisien teknisnya. Koefisien teknis itu ya tadi ya, bahan misalnya kendalanya terigu ya, berapa bahan terigu untuk buat X1, terigu untuk buat X2, dan seterusnya. Dan misalnya yang kedua gula, berapa bahan gula untuk buat X1, berapa bahan gula untuk buat X2, dan seterusnya. Lalu yang BI adalah batas sumber ya, stoknya misalnya terigu di stok lebih dari berapa, gulanya berapa, dan seterusnya. Oke, setelah itu SJ. SJ ini adalah ya, ini adalah hasil dari fungsi sasaran ya. Nanti set J, setelah itu set J kurang CJ. Oke, nah ini keterangan tadi ya, XJ ubah lengkap, A1 koefisien teknis, BI-nya suku tetap, CJ-nya koefisien ongkos, XI bar tadi ubah yang menjadi basis ya. Sedangkan CI bar adalah koefisien ongkos yang menjadi basis. Set C adalah ini ya, penjumlahan dari hasil kolom CI dengan kolom AIC. Sedangkan set adalah hasil kali dari CI bar dengan BI. Set J kurang CJ adalah selisih dari XJ kurang CJ. Nanti kita lihat pada contoh ya. Oh, ini tadi sudah. Nah, ini misalnya. Coba contoh ini yang nanti kita minggu depan akan selesaikan. Tetapi coba kita buat ini ke dalam bentuk kanonik. Setelah itu dalam bentuk kanonik baru kita tampilkan ke tabel simplex ya. Nah, sekarang pertanyaan, ada berapa bentuk variabel slack atau variabel pengetat pada fungsi ini ya, pada model ini ya. Kita lihat kendala 1 lebih kecil, kendala 2 lebih kecil, kendala 3 lebih kecil. Maka slacknya ada 3 ya. Slacknya ada 3 ya. Karena memaksimumkan maka nanti 3 slack itu ditambahkan pada fungsi sasaran dengan koefisiennya 0. Nah, jadi misalnya kita tambahkan variabel pengetatnya R, S, dan T. Ya, maka soalnya akan berubah mencari X, Y, R, S, T. Ya, jadi R, S, T ini sudah masuk dalam model. Ya, yang memenuhi 2X tambah 5Y tambah R. Ya, jadi pertama kita tambahkan dengan R. Ini 1 R ya, kita tulis R. Sedangkan S dan T kita nolkan sama dengan 600. Kita tambahkan seperti ini adalah biar matriksnya ditulis lengkap. Yang kedua 4X tambah 3Y tambah 0R tambah S ya. 1S ya. Dan T-nya kita nolkan sama dengan 530. Dan yang ketiga 2X tambah Y tambah 0 kali R tambah 0 kali S tambah T. Jadi T ini kita masukkan pada persamaan yang ketiga sama dengan 240. Oke, itu perubahan pertama pada fungsi pada kendala, dan pada kedua pada fungsi sasaran kita tambahkan 32X tambah 20Y tambah 0 kali R tambah 0 kali S tambah 0 kali T. Ya, jadi semua
variabel-variabel select-nya koefisiennya adalah 0. Ini yang kita sebut dengan bentuk kanonik. Dari bentuk kanonik ini maka kita transfer ke tabel simplex. Ya, seperti ini ya. Jadi koefisien ongkos tadi CJ-nya 32, 20, 0, 0, 0 ya. Di fungsi sasarannya 32, 20, 0, 0 dan 0. Selanjutnya XJ-nya X, Y, R, S dan T ya. Variabel keputusannya ya X, E, R, S dan T. Ya. Setelah itu, yang ini XI barnya adalah variabel select RST, koefisien variabel selectnya adalah 0 ya, 0R, 0S dan 0T. Sedangkan dalam ini adalah koefisien teknisnya ya 2, 5, 1, 0, 0. Kita ambil dari ini ya, persamaan pertama 2, 5, 1, R ini kan 1, 0, 0. Persamaan kedua 4, 3, 0, 1, 0. Dan persamaan yang ketiga 2, 1, 0, 0, 1. Dan ini adalah batas sumber ya. Batas sumbernya 600, 350, 240. Lalu apa itu R? Nah, nanti baru kita uji ke optimum tabel, maka baru kita bisa tentukan R. Ya. Jadi di tabel awal sebenarnya R-nya masih kosong. Ya. Nanti minggu depan baru jelaskan kenapa ini 300, kenapa 132,5, kenapa ini 120. Tapi sebenarnya di tabel awal dia sampai BI. Sedangkan set J juga tadi dikatakan apa set J? Nah, kita kembali ya. Set J itu adalah hasil perkalian penjumlahan dari hasil kali kolom CI dengan kolom AIC. Maka CJ adalah 0 dikali 2 ditambah dengan 0 dikali 4 ditambah 0 kali 2. 0 kali 2, 0 ditambah 0 kali 4, 0 ditambah 0 kali 2, 0. 0 tambah 0 tambah 0 hasilnya 0. Jadi secara ini semua baris pada CJ 0. Karena tiap bilangan dikalikan 0 hasilnya pasti 0. Di set juga sama, perkalian antara kolom CI dengan BI ya. 0 kali 600 tambah 0 kali 530 tambah 0 kali 240 hasilnya 0. Setelah itu set J kurang CJ ya. Baris dari set J ini kita kurangi dengan CJ. Jadi 0 kurang 32 hasilnya minus 32. 0 kurang 20 hasilnya minus 20. 0 kurang 0 hasilnya 0. 0 kurang 0 hasilnya 0 dan 0 kurang 0 hasilnya 0. Jadi kita sudah menyelesaikan isian tabel awal atau tahap 1. Jadi adik-adik untuk pertemuan kali ini cukup kita memahami bagaimana sebuah model atau soal kita rubah ke model program linear. Dari model program linear kita rubah ke bentuk kanonik. Dari bentuk kanonik kita isi ke tabel simplex. Selanjutnya minggu depan baru kita akan menyelesaikan. Ya. Jadi prinsipnya minggu ini adik-adik harus bisa mengisi suatu model program linear satu soal ke tabel simplex. Nah, jadi sebagai soal latihan ya adik-adik harus mengerjakan ini dan mengirim ke Google Classroom ya. Jadi tadi ada dua latihan, latihan ini dan latihan sebelumnya tadi ya. Nah, kalau bisa dikirim secepatnya ya. Isilah model ini ke tabel simplex awal ya. Jadi adik-adik merubah ke bentuk kanonik. Setelah bentuk kanonik baru ditransfer ke tabel simplex. Jelas ya adik-adik? Nah, mungkin itu ya materi hari ini ya. Kalau ada pertanyaan, ada komentar silakan komen di YouTube atau di Google Classroom ya. Selamat pagi, salam sehat selalu.